Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Shalom jemaat Tuhan yang ada di rumah. Shalom buat teman-teman FB. Saya mau mendengar sorak-sorak jemaat Tuhan yang diberkati pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita sesi yang kedua. Dengan kasih Tuhan nanti saya undang Bapak Lindo untuk bawakan kita doa pembukaan. Sebelum mulai ibadah kita yang kedua, mari kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Kami patut berterima kasih kepadamu di pagi hari yang indah ini ya Tuhan, di mana Engkau telah mengantarkan kami satu persatu ke tempat minum ya Tuhan, untuk berkumpul beribadah, untuk menyenangkan hati Tuhan ya Bapa. Bapa, ibadah kami yang pertama telah selesai, Engkau berkati juga Bapa. Terutama ibadah kami yang kedua ini kami akan mulai Bapa. Hadirlah Kau di tengah-tengah kami ya Bapa. Lindungilah kami ya Bapa untuk beribadah di tempat-Mu ya Bapa. Terutama yang Tuhan yang memimpin puji-pujian, yang bertugas pada hari ini ya Bapa. Engkau sertai mereka Bapa. Bapa, teman-teman kami yang belum datang ke tempat ini ya Bapa, hantarkan mereka ketiba di tempat ini Bapa, tidak kekurangan suatu apapun, supaya kami bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Ampuni kami Bapa atas kesalahan dan dosa perbuatan kami Bapa, supaya kami layak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Bapa, kami akan mulai ibadah ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau naikkan syukur kita. Kita mau puji Dia, kita mau tinggikan Dia. Sembah Dia. Naikkan syukurmu padanya. Katakan sesuatu yang terbaik buat Dia. Katakan sekali lagi, ku ada. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat katakan terima kasih Yesus angkat tanganmu. Terima kasih
kasih atas anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Lebih sungguh lagi kita katakan ku ada. Ku ada sebab anugerah-Mu. Inilah pengakuan setiap kami Tuhan. Ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Semua mari angkat tangan, katakan terima kasih. Mana angkat tanganmu Bapak Ibu? Syukur kami Bapa. Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Biar jemaat Tuhan saja, biar jemaat Tuhan saja yang menyanyikan. Hanya terima kasih Bapa yang kami boleh naikkan bagi-Mu. Sebab tiada yang dapat kami bawa Tuhan. Tiada yang dapat kami berikan, hanya ucapan syukur terima kasih. Yes. Amen. Puji-Mu. Sama-sama katakan lagi terima kasih Tuhan. Terima kasih. memuji nama Tuhan. Lebih lagi sama-sama kita katakan. Mana sorak-soraknya yang diberkati Tuhan. Percaya hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Amin. Amin. Seberapa banyak kita hari ini yang sudah bersuka?
Boleh kelihatan di matanya semua. Saya belum lihat sorak-soraknya yang bersuka hari ini. Kita naikkan pujian kita hari ini, harinya yang telah dijadikan Tuhan. Ekspresikan, ekspresikan bersukamu. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di dalam siapa? Bersuka. Dalam Tuhan. Mau bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka di dalam bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Dalam bersuka. Bersuka di dalam. Haleluya. Mari bersuka dalam Tuhan. Sama kita katakan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di dalam siapa? Bersuka. Dalam Tuhan. Yo, lebih semangat. Lambaikan tanganmu Bapak Ibu. Mari bersuka. Bersuka di dalam. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Dalam bersuka. Mari saya mau dengar suara Bapak Ibu. Mana tepuk tangannya di atas. Jemaat Tuhan saja yang menyanyikan. Semua tangannya di atas. Lebih lagi, lebih sungguh. wajah-wajah yang bersuka pada hari ini. Puji nama Tuhan. Saya persilakan duduk. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nanti saya undang Bapak Frans, doa persembahan.
Bapak Nugroho dan Bapak Edi yang menjalankan kantong persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kembali pada pagi menjelang siang ini, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas anugerah, atas berkat, atas dari semua ini Tuhan yang sudah kami terima Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga ingin memberi persembahan Tuhan. Pakailah hamba-hambamu yang dapat memberi maupun yang tidak dapat memberi, hingga namamu dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan, kami jalankan persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian kita, Yesus ajaib. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya, kita mau naikkan pujian kita. Ajar kami mengerti Tuhan atas segala rencana-Mu. Karena kami tahu Engkau Bapa yang ajaib dalam hidup kami. Yang selalu mengajari kami Tuhan.
katakan Bapakku ajaib. Amin. Engkau ajaib Tuhan. Ajaib segala rancangan. Dengan yakin dan percaya katakan Tuhanku. Amin. Heran katakan perbuatanmu. Mari di atas pergumulanmu pada hari ini katakan engkau sanggup. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendakmu terjadi. Apa yang kau perlukan hari ini katakan engkau sanggup ya Tuhan. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendakmu terjadilah. Engkau sanggup, sama-sama dengan yakin katakan engkau sanggup. Amin. Yang tidak ada menjadi ada, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan pada hari ini. Amin. Menurut katakan kehendakmu terjadilah. Haleluya. Yes, berikan kemuliaan suara-suara yang luar biasa pada hari ini. Haleluya. Rahasiakana maratakana maratakan. Engkau Allah yang sanggup Tuhan pada hari ini Tuhan. Engkau Allah yang ajaib. Ajarlah kami mengerti bagaimana rencanamu terjadi dalam hidup kami. Tapi yang satu yang kami tahu Tuhan, begitu besar rencanamu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami telah memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pujian penyembahan yang kami naikkan itu menjadi dupa harum di hadapan-Mu Tuhan. Itu menjadi berkat bagi kami semua pada hari ini, tempat ini Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu pada hari ini. Kami datang ke tempat ini bukan hanya sekedar bertemu dengan teman-teman, tapi kami juga mau terus belajar tentang firman-Mu. Biarlah Kau berbicara di bibir mulut hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Apa yang ingin Kau sampaikan pada hari ini Tuhan. Ajar kami mengerti bagaimana firman-Mu berkata Tuhan. Ajar kami memahami bagaimana firman-Mu berkata sehingga kami melangkah. Kami tidak salah langkah Tuhan. Dan kami dapat membawa jiwa-jiwa yang banyak Tuhan ke dalam hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap untuk menerangkan firman Tuhan katakan amin. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, shalom semuanya. Shalom, lambaikan tangannya coba. Shalom. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Ya, tolong dibantu LCD-nya. Hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sudah siap belajar tentang firman Tuhan? Katakan amin. Masih sedikit. Katakan amin. Iya. Mendengarkan firman Tuhan jangan letih lesu, tetapi harus bersemangat. Amin. Sama-sama katakan kanan kiri, semangat. Masalahmu sudah selesai. Amin. Katakan kanan kiri, semangat, masalahmu sudah selesai. Masalahmu selesai. Ayo Bapak Ibu katakan kanan kiri. Semangat, masalahmu selesai. Iya. Hari ini mana? Udah? Oke. Berarti harus panjang dikit nih bahasa basinya nih. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Ya, hari ini saya yakin dan percaya semuanya bersuka cita. Amin. Walaupun saya tidak melihat senyum Bapak Ibu, mata Bapak Ibu memancarkan kemuliaan Tuhan.
Amin. Ya, hari ini kita belajar bagaimana ciri-ciri kenapa orang pilihan gagal. Katakan kanan kiri, siap kamu orang pilihan. Kamu orang pilihan. Katakan kanan kiri, kamu orang pilihan. Kamu orang pilihan. Masih Saya, belum semua, saya masih orang belum pilihan. semua. Katakan kanan kiri, kamu orang pilihan. Kamu orang Iya, pilihan. mendengar firman Tuhan harus agresif. Artinya agresif di sini adalah berinteraksi juga. Jadi Ya. jangan cuman diam, tidur ya. Tidur. Masuk dalam hadirat Tuhan. Oke, paham semua? Ya. Oke, coba katakan kanan kiri kamu orang pilihan. Kamu orang pilihan. Ah, gitu berikan kemuliaan Tuhan kita. Ya. Jangan ada yang loyo-loyo ya, Bapak Ibu ya. Ya. Anak-anak muda. Anak-anak muda Haleluya. yang berjiwa muda coba. Ya, lebih banyak orang yang berjiwa muda daripada anak-anak. Ya, anak-anak muda. Nah, orang-orang yang berjiwa muda. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Ah, gitu kan enak didengarnya. Iya kan? Nah, 12 ciri-ciri kenapa orang pilihan gagal. Ya, saya menyampaikan hanya satu persatu setiap minggunya karena 1 tahun ada berapa bulan? 12 bulan. Nah, saya kebagian berfirman, berkhotbah itu di minggu ketiga setiap bulannya kalau tidak ada halangan, ya kan? Nah, jadi saya mau bahas yang ciri-ciri pertama adalah terlalu banyak alasan. Katakan kanan kiri jangan banyak alasan. Jangan banyak alasan. Iya kan? Nah, saya mau kupas jadi kalau bisa Bapak Ibu dicatat. Ya, Ya. Bapak Ibu bawa pulpen dari rumah, bawa kertas dari rumah, dicatat, oke? Nah, supaya kita tahu apa aja nih ciri-ciri kenapa orang pilihan sudah berdoa tapi tetap gagal. Ya. Sudah melayani Tuhan tetapi tetap gagal. Ya. Sudah memberkati banyak orang, memberikan keuangan kita untuk orang-orang yang tidak mampu tetap gagal. Kenapa? Nah, ciri-ciri yang pertama, orang yang terlalu banyak alasan itu adalah orang yang akan gagal. Ataupun bisa terjadi sudah gagal atau akan gagal. Nah, coba next kita buka dulu Amsal 14 ayat yang ke-5. Bapak Ibu yang bawa Alkitabnya, buka Alkitabnya, di garis bawahi Amsal 14 ayat yang ke-5. Yang sudah katakan amin. Oke, yang gak bawa Alkitab ada di layar, ya. Yang di belakang mungkin gak kelihatan itu salah sendiri. Makanya jangan ke belakang. Oke ya. Yuk kita baca 1, 2, 3. Saksi yang setia tidak berbohong. Tetapi siapa yang menyembur-nyemburkan kebohongan adalah saksi dusta. Kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Saksi yang setia tidak berbohong. tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah saksi dusta. Di Yes. Alkitab dikatakan orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Tahu menyemburkan gak Bapak Ibu? Menggosipi. Ya menggosipi juga. Ini gosip mulu kayaknya. Ya, menyemburkan itu berkata, mengeluarkan. Menyebarkan. Ya kan menyebarkan, ya kan? Api, ada semburan api, berarti ada percikan ataupun sambaran, ya kan? Nah, orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan adalah saksi dusta. Siapa yang mau jadi saksi yang setia hari ini? Yang setia mau, amin. Nah, saksi dusta. Enggak. Nah, yang gak katakan kamu mau jadi apa? Oke, yang di belakang tolong HP-nya diletakkan. Kita baca firman Tuhan hari ini ya. Next. Semua jangan ada yang main HP, semuanya fokus ke firman Tuhan. Oke? Amin. Next, mana? Ya, Amsal 14 ayat 2, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan. Tetapi orang yang sesat jalannya menghina Tuhan. dia. Nah, siapa berjalan dengan Jujur. takut akan Tuhan. Tuhan. Tetapi orang yang sesat jalannya itu menghina Tuhan. siapa? Tuhan. Menghina Tuhan. Nah, saya lebih tertarik dengan bahasa Inggrisnya. Coba next. Ya, terjemahan MSG. Ya, enhance life so respect for God. A degenerate life is a slap in his face. Bapak Ibu gak usah bingung, saya artikan. Orang yang tulus hidupnya menunjukkan respect kepada Tuhan. Penghormatan kepada Tuhan. Tetapi orang yang merosot
itu menampar muka Tuhan. Enggak. Kalau bahasa Indonesianya tadi dikatakan orang yang sesat jalannya itu menghina Tuhan. Tuhan. Menghina itu dengan kataan, penyangkalan, ya kan? Tapi bahasa Inggrisnya lebih tertarik orang yang merosot hidupnya itu menampar. Bayangkan merosot aja. Merosot artinya mungkin gak pelayanan lagi, mungkin sakit hati. Itu sudah menampar langsung Pipi Tuhan. mukanya Tuhan, pipinya Tuhan. Bayangkan kita di sini dengan kehidupan yang merosot, tidak ikut dengan firman Tuhan, kita sudah menampar mukanya Tuhan. Sama saja kita sudah menyangkal, menyalibkan. Ya kan? Orang yang hidupnya tulus, jujur, itu menunjukkan rasa hormat. Bapak Ibu tahu rasa hormat? Bukan menghormat, bukan hormat, tapi rasa hormat. Menghargai Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, melangkah, kalau Bapak Ibu tulus, Bapak Ibu menghargai Tuhan. Sehingga apa? Bapak Ibu tidak dekat-dekat dengan dosa. Iya, dengan dosa dong Bapak Ibu ya. Dengan dosa, karena apa? Karena Bapak Ibu, anak-anak muda menghargai Tuhan. Tetapi orang yang hidupnya merosot, degenerate, merosot. Ya kan kalau di sini dikatakan, tetapi orang yang sesat. Sesat, merosot, imannya merosot, kehidupannya merosot, tidak doa lagi, udah diberkati Tuhan gak datang ibadah. Ya kan? Alasannya lockdown, alasannya sakit, alasannya gak ada uang, alasannya banyak alasan. Namanya juga banyak alasan. Katakan kanan kiri, kamu jangan banyak alasan. Jangan banyak alasan. Ya kan? Orang yang banyak alasan itu sudah menampar pipinya Tuhan. Siapa yang mau nampar pipinya Tuhan? Enggak mau. Kalau mau tinggal banyak alasan aja. Gampang. Betul gak? Nah hari ini saya mau mengajarkan bahwa kita harus hidup tulus. Orang yang hidupnya tulus menunjukkan rasa hormat. Rasa penghargaan kepada Tuhan. Ya kan ada orang gereja kah di sana atau tidak, kita tetap menunjukkan rasa hormat. Ada gembala atau tidak, kita tetap hormat. Terkadang anak-anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu, gak ada orang gereja, bebasnya minta ampun. Ya kan? Nah next coba. Ya, Amsal 14 ayat 27 terjemahan NIV dikatakan the fear of the Lord is a fountain of life, turning a man from the desires of death. Artinya di sini dikatakan orang yang dekat. Fear artinya dekat. Katakan saya mau dekat. Orang yang dekat hidupnya seperti air mengalir. Bapak Ibu tahu air? Itu adalah sumber. Ya kan, di padang gurun orang lebih banyak nyimpan makanan atau air? Air. Makanan kan makanya kalau makan itu pagi, siang, sore umumnya. Tapi kan kadang-kadang kita pagi sarapan, makan pagi jam 10, ya kan? Makan terus. Tetapi pada umumnya pagi makan itu cuma tiga kali. Ya kan? Tapi minum 3 kali juga gak? Tidak. Kalau haus cari air apa cari makanan? Cari air. Kalau lapar bisa cari air gak? Bisa kenyang tapi kembung ya kan. Nah artinya di sini the fear of the Lord is a fountain of life. Artinya orang yang dekat dengan Tuhan hidupnya seperti air mengalir. Tahu air mengalir kan? Yang tidak pernah berhenti. Ya kan? Kalau kita lihat air ini menjadi berkat, hidup kita harus seperti berkat yang tidak pernah berhenti. Ya kan? Dan tidak pernah berhenti kepada diri kita. Artinya diberkati untuk memberkati. Ketika kita sudah diberkati, siap untuk katakan kanan kiri, kamu udah berkati saya belum? Ya kan? Oke, next. Nah, saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu banyak alasan
adalah salah satu cara iblis untuk membuat orang pilihan Tuhan itu gagal. Karena banyak alasan lah makanya orang itu gagal. Kita butuh alasan gak? Butuh. Kenapa kamu mengikut Tuhan? Alasan. Ya. Kenapa kamu mencintai istrimu? Kenapa Pak Sali mencintai Bu Eka? Ya kan? Kenapa Pak Hari mencintai Bu Eka? Salah ya? Berarti masih sadar. Ya, kalau kalau khotbah kan enak, berarti masih sadar. Ya, alasannya kayak gitu padahal salah. Bu Yeni. Kenapa Pak Hari mencintai Bu Yeni? Karena cantik. Karena cantik. Enggak baik, Pak. Oh, baik. Harus kita punya alasan. Makanya ada lagunya, mengikuti Yesus keputusanku. Ya kan? Mengikuti Yesus keputusanku. Mengikuti Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Alasannya. Ya kan? Alasannya apa? Karena keputusan kita mengikuti Yesus. Karena Tuhan Baik. cukup itu aja. Gak perlu, Tuhan kasih saya berkat hari ini. Gak perlu. Karena Tuhan Baik. kalau kita bilang kasih berkat, besok gak kasih berkat masih bilang Tuhan baik gak? Kenapa mengikuti Yesus? Baik. Karena dia baik. Ya kan? Nah, banyak alasan adalah salah satu cara iblis untuk membuat orang pilihan Tuhan gagal. Artinya adalah mempunyai alasan kita harus berhati-hati. Ya. Ya kan? Jangan kita bilang, kenapa kamu mengikuti Yesus? Karena Tuhan baik. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu baik. Wah, saya setia mengikut Tuhan. Keluar dari gereja, tidak setia lagi mengikut Tuhan. Ya. Nah, ini yang bahaya. Betul atau tidak? Ya. Nah, next. Nah, iblis saat ini memakai kosakata untuk membuat anak-anak Tuhan. Siapa anak-anak Tuhan? Katakan saya. Semakin jauh dari Tuhan. kata-katanya apa? Yang pertama, udah biasa. Ya kan sering kita lihat, wah kok anak kecil udah ngerokok ya di sini ya? Udah biasa. Udah biasa. Ya kan? Dia ini pemarah ya? Udah biasa. Dia ini tukang tegur ya? Udah biasa. Yang kedua, betul aku nggak membayar tiket kereta karena kereta tadi. Namun perusahaan itu kan udah untung banyak. Walaupun aku nggak bayar kan nggak rugi lah dia. Siapa yang sering ini nggak bayar bakwan lah? Kalau makan nggak bayar bakwan siapa di sini? Ayo jujur. Oh sekarang nggak ada Bugam. Nanti kalau makan. Seringkali kan kita gitu. Mbak tadi bakwannya 1 ya, padahal 2 atau 3 di piringnya. Iya kan? Bang berapa bakwannya dimakan? 1, tahunya berapa? 1, padahal 4. Ya. Ya kan? Sadar. Banyak untung soalnya. Iya kan? Katanya sudah banyak untung. Hati-hati Oke. kalau khotbah. Nah terus kita bilang gini. Dia bilang, kamu dosa deh kayak itu. Gak apa-apa. Kan kita udah bawa 5 orang. Masa rugi dia gara-gara kita makan bakwannya? Bonus. lah. Ya kan? Seringkali kan kita gitu. Nah terus kita bilang gini. Pak Ya emang aku tadi marah-marah. Aku tadi bersikap keras. Tetapi karena aku mengalami masalah dalam pekerjaanku. Ya. Nah iblis sedang memutarbalikkan kata-kata yang biasa kita gunakan untuk membuat kita jauh daripada Tuhan. Ya. Mungkin aku tidak bisa menahan amarahku, tapi kan dianya yang buat saya marah. Coba kalau dia nggak buat saya nggak marah. Biasa nggak? Biasa. Biasa. Tetapi Bapak Ibu itu membuat kita jauh daripada Tuhan. Ya. Artinya omongan-omongan ini orang itu nggak mau maju. Ya. Nggak mau berkembang. Nggak mau berpikir baik. Gak mau meninggalkan kata-kata yang lama. Gak mau meninggalkan hidup yang lama. Ya. Dia masih nyaman dalam hidup yang lama. Datang gereja, duduk diam, tidur. Pulang. Ya kan Telat. nyaman gak? Dia ditegur, masih begitu. Artinya dia gak mau Beban. hidupnya itu
selaras dengan Tuhan. Berubah. Telat lagi. Aduh, maklumlah, namanya kerja sampai jam 12 malam. Aduh, maklumlah ya, namanya juga saya telat karena saya dari kerjaan. Seringkali kita seperti itu. Namun Bapak Ibu tanpa kita sadari hal itu membuat kita jauh daripada Tuhan. Ya. Pertama mungkin oke. Kedua mungkin ya gak apa-apa lah. Ketiga, nah ini membuat kita menjadi habit. Tahu Kebiasaan. habit? Kebiasaan. Kebiasaan. Kebiasaan telat. Kebiasaan gak berdoa. Kebiasaan apa? Gak melayani Tuhan. Ya. Pertama mungkin kita gak nyaman. Aduh saya gak nyaman banget sih gak melayani Tuhan. Saya pengen melayani Tuhan. Besok pas kepepet banget. Gak melayani Tuhan. Aduh rasanya kurangnya kalau gak melayani Tuhan. Besoknya gak melayani Tuhan lagi. Sudah biasa. Katakan kanan kiri jangan banyak alasan. Banyak alasan. Ketika engkau datang kepada Tuhan, ketika engkau susah, udah diberkati, datang juga sama Tuhan. Katakan amin. Amin. Jangan udah diberkati, datang sama Mbah Dukun. Mbah, tolong buat saya lebih kaya. Mbahnya aja, rumahnya aja di goa. Banyak semut, lebih bagus rumah kita. Ya. Tapi kenapa kita datang kepada dukun? Karena kita enggak mengerti, enggak tulus dalam mengikut Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan dia menunjukkan hormat kepada Tuhan. Amin. Tetapi orang yang hidupnya merosot dia menampar pipi Pipi Tuhan. Tuhan. Katakan kanan kiri, kamu pernah nampar Tuhan enggak? Pernah. Sadar. Sadar, tapi baru berubah. Jangan sadar Tidak berubah. Awas lu buat saya marah. Saya lebih marah daripadamu. Lu jual? Beli. Ya. Bagus sih. Lu jual gue beli. Bagus sih. Nanti saya jualan deh. Bapak Ibu beli ya. Next. Nah. Akibatnya apa kalau kita terlalu banyak alasan? Yang pertama, kita tidak dapat menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Ya. Alasannya apa? Sibuk kerja. Alasannya apa? Cari uang. Buat bayar kontrakan. 2 minggu lagi sudah dicari-cari sama orang. Alasannya apa? Gak punya duit Pak Gem. Bayar kredit. Saya lebih baik gak usah gereja lah. Malu saya Pak Gem kalau gak kasih persembahan. Ya. Bapak Ibu yang Tuhan lihat bukan persembahanmu. Ya. Tetapi Hati. ini udah paham, berikan kemuliaan untuk kita. Kan enak kalau firman Tuhan kalau udah paham semua. Yang kedua, membuat hubungan kita dengan Tuhan itu jauh. Katakan jauh. Jauh. Siapa yang mau jauh dengan Tuhan? Tidak mau. Tidak mau. Sehingga apa? Surga dengan kita tidak terkoneksi. Terkadang kan kita sering berdoa, aduh kok kosong banget sih, artinya nggak ada. Kok, Hampa. aduh kayaknya biasa aja. Hampa. Kayaknya biasa aja. Ya kan artinya kalau kita sudah sering berdoa, tapi ada hari di mana kita terlihat tidak mendapatkan sesuatu, tidak mendapatkan sukacita, kau harus lebih doa lebih kencang lagi. Amen. Ya kan jangan merosot, tetapi lebih lagi. Amen. Ya kan karena waktu itu saya buat ilustrasi ketika kita mabuk 1 gelas, besok mabuk 1 gelas lagi, mampan enggak? Enggak. Enggak mampan, harus mabuk 2 gelas supaya mampan. Nah seperti ini juga, mengikut Tuhan tidak hanya sekedar melayani Tuhan, tidak hanya sekedar datang ibadah, tidak hanya sekedar memberikan persembahan, tetapi juga kita harus memberkati banyak orang. Itulah mengikut Tuhan. Amin. Amen. Bukan hanya sekedar berbuat baik, bukan hanya sekedar menunjukkan rasa kebaikan, tetapi kita juga harus memberkati banyak orang. Ya. Sehingga apa? Besok nggak ada lagi bangku-bangku Kosong. Amin. Amen. Siap? Siap. Siap? Jangan ada lagi banyak alasan. Amin. Ya. Kita bisa menjangkau banyak orang dimanapun. Amen. Amin. Makanya setiap berdoa, Tuhan hari ini aku mau berkati orang. Tunjukkan siapa yang mau aku berkati. Amen. Amin. Tuhan akan pertemukan sendiri. Siapa mau, gak harus dengan uang, tapi dengan firman Tuhan. Dengan kebaikan, dengan cinta kasih Tuhan. Dengan tentang Tuhan. Kita sudah berkati banyak orang. Amin. Amin. Amen. Maka dari itu, kamu gereja di mana? Aku mau ikut dong. Oh saya jauh sih di Tangerang. Gak apa-apa, aku mau sekali. Kalau udah diberkati di sini,
maka akan diberkati terus. Amin. Amin. Dan dia akan menjangkau banyak orang. Amin. Amin. Makanya firman Tuhan dikatakan, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Semua bangsa. Yang pertama siapa? Keluarga. Keluarga. Kedua, Family. tetangga. Sama itu Bugam. Tetangga. Yang terdekat dulu, sahabat. Ya. Baru ke ujung Bumi. bumi. Katakan amin. Amin. Nah, orang yang banyak alasan itu akan gelisah. Gelisah. Yang ketiga, akan Gelisah. gelisah. Mau ke A, aduh nanti kalau si B cerita, aku belum tak kasih tahu jangan cerita, bahaya nih. Aduh nanti kalau ke Pagem disuruh doa, males ah. Aduh nanti kalau ke gereja disuruh melayani, males ah. Saya mau di rumah aja nonton live streaming. Bapak Ibu pada hari ini saya mau katakan sebelum gereja ditutup lagi kita datang ibadah. Ya kan Omikron udah naik nih. Ya kan bahaya nih. Kemungkinan akan tutup lagi nih. Nah lagi ada kesempatan kita datang. Ya kan. Jangan sampai selesai corona kita nggak tahu kapan kita nggak gereja-gereja. Ya. Di rumah gereja, tapi gereja nontonin dia. Tidur. Ya kan? Pernah dengar gak orang TV nontonin orang? Ya. Kita gereja online, bukan kita yang ikut ibadah, gerejanya ikut ibadah kita. Tidur. Di gereja aja bisa tidur, apalagi Nonton. di rumah. Katakan kanan kiri kamu kalau live streaming tidur apa enggak? Oke, next. Nah, jadi saya mau katakan dalam Alkitab dikatakan whatever happen conduct your service in a manner worthy of the gospel of the Christ. Artinya apapun yang terjadi hendaklah hidupmu berpadanan dengan Kristus. Injil Kristus. Apa Injil Kristus? Yaitu Alkitab. hendaklah hidupmu Berpadanan dengan Injil Kristus. Ya kan apapun yang terjadi dalam hidupku ini tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Katakan lewat gunung yang tinggi terus dalam lembah yang curam tak pernah kuragukan. Katakan janji-Mu Tuhan. apapun yang terjadi hendaklah hidupmu dengan Injil Berpadanan dengan Injil Kristus. Kristus. Janji Tuhan ada di mana? Di Alkitab. Kalau kita tahu apapun yang terjadi lewat gunung yang tinggi, lembah yang dalam, gelap gulita, kita harus tetap berpadanan dengan Kristus. Amin. 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 Kalau lagi nggak ada duit datang sama Tuhan. Ada duit datang sama Tuhan. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Oke, next. Nah, maka dari itu untuk menerima berkat dari Tuhan kita harus apa? Untuk mendapatkan janji Tuhan itu harus apa? Supaya kita nggak gagal itu harus apa? Yang pertama, mengutamakan Tuhan. Saya mau katakan tidak salah untuk kita sibuk mencari uang. Alkitab Kejadian 3 ayat 19 dikatakan dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Sampai engkau kembali menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Artinya dalam kehidupan ini kita nggak bisa berhenti untuk bekerja. Ya kan? Kita nggak bisa berhenti untuk kreatif. Kita nggak bisa berhenti untuk melakukan sesuatu. Dalam hidup ini dari kita lahir sampai kita mati pun kita harus melakukan sesuatu. Makanya saya katakan tidak salah untuk kita sibuk mencari uang. Pagi sampai malam, sampai pagi lagi, sampai malam lagi kita cari uang gak masalah. Tetapi yang jadi masalahnya adalah kita terlalu sibuk cari uang dan kita tidak mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah ini yang masalah.
Iya kan, Matius 6 ayat 25 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Betul? Betul, betul, betul? Betul. Iya kan? Betul, betul, betul. Iya. Gak salah untuk kita cari uang. Tapi jangan sampai lupakan Tuhan. Kenapa kami di tempat ini live streaming dari jam 4:40. Supaya Bapak Ibu sempatkan barangkali 5 menit untuk memuji Tuhan. Cukup. Yang penting kita utamakan dulu Tuhan. Baru berkat. Karena yang kita lebih enak itu menerima dari sumber berkat. Gak usah cari berkatnya, cari sumbernya. Kalau kita mau minum air, ya kan, kalau kita ambil dari aqua gelas, itu hanya segini lah ya. Terus kita minum habis. Tapi kalau kita cari galon, kita buka keran galonnya, mau sampai tumpah-tumpah pun kita bisa minum. Karena itu sumber. Makanya kalau kita mau cari uang, pagi-pagi jam 4:40 utamakan Tuhan. Minimal kalau engkau buru-buru udah terlambat doa pagi doang, terus di jalan setel live streamingnya. Dengerin, nyanyi, tapi jangan tutup mata. Karena takutnya tabrakan. Ya kan bahaya. Aduh Tuhan bukannya baik, saya udah nyanyi-nyanyi, udah menyembah nama Tuhan. Ya salah kamu. Ya kan? Betul atau enggak? Nah, jangan sampai kita terlalu sibuk mencari uang sehingga kita lupa untuk siapa kita hidup. Untuk apa kita hari ini. Amin. Jadi kita harus mengutamakan Tuhan. Amin. Jangan lagi banyak alasan. Sekarang sudah zamannya teknologi canggih. Bapak Ibu bisa buka Alkitab dimanapun Bapak Ibu berada. Gratis, gak usah pakai kuota. Alkitab. Bapak Ibu bisa buka live streaming YouTube, diajar. Banyak orang yang mampu menyampaikan berkat Tuhan, banyak orang yang mampu menyampaikan firman Tuhan, tetapi tidak mau baca Alkitab. Banyak orang yang mau untuk memberkati banyak orang, tapi nggak mau untuk belajar bagaimana caranya memberkati. Padahal dikatakan create to create. Dibentuk untuk membentuk. Bapak Ibu ada saat ini tugasnya apa? Membentuk keluarga Bapak Ibu untuk dekat dengan Tuhan. Setelah keluarga teman, setelah teman baru dunia. Amin. Nah, tapi harus pertama itu kita harus mau diajar dulu, baru kita bisa mengajar. Jangan asik ngajarin orang aja. Giran diajarin marah. Giran diajarin banyak alasan. Minggu depan Pak Gem akan buat pendalaman Alkitab. Halo Pak Gem, kenapa? Aduh, sibuk saya Pak Gem. Nanti dulu ya Pak Gem ya. Baru dibilang udah belum juga hari H udah. Pak Gem, kayaknya saya nggak bisa deh. Utamakan Tuhan. Mau mengajar harus mau diajar. Katakan kanan kiri, kamu mau diajar apa enggak? Katakan mau. Markus 10 ayat 17 sampai 25 nanti Bapak Ibu baca di rumah. Ini perumpamaan tentang orang kaya. Tahu orang kaya? Banyak hartanya. Dia datang kepada Tuhan. Guru yang baik. Bagaimana aku mau bisa mengikuti engkau? Ya kan Tuhan bilang gini. Kamu jangan membunuh. Siapa yang membunuh di sini? Gak ada. Bunuh nyamuk gak pernah. Saya pernah ada cerita nih. Pak Ika waktu itu lagi bunuh ini. Anjing. Mau makan anjing gitu kan. Potong anjing ya. Terus anjing apa ayam ya? Anjing apa ayam? Ayam aja deh. Soalnya udah ada yang kaget. Ayam. Ibu tahu kan Ibu Leni? Ibu Leni jemaat kita lagi datang. Saya lagi asik di kamar mandi. Tiba-tiba. Pembunuh. Jantungan.
Paham gak? Gak lucu ya? Gak lucu ya? Ya udahlah, lupakanlah. Oke, balik lagi ke Mazmur 10 ayat 17 ya, gak lucu. Maaf. Giran bilang gitu lucu. Masih. Ya kan? Nah, Markus 10 ayat 17 dikatakan jangan membunuh. Jangan pokoknya 10 perintah Tuhan dikatakan di sana. Terus kata dia gini ke Tuhan, Tuhan, aku udah turutin semua. Aku tidak membunuh, aku tidak ini saya bahasa sehari-hari aja ya biar kita nangkap. Aku tidak bunuh, saya tidak menyakiti orang lain, saya tidak menggosip, pokoknya saya hidup dengan selaras dengan firman-Mu. Ada satu yang engkau belum lakukan. Apa itu? Masa banyak banget sih Tuhan? Satu doang kok, kan ego mungkin ya. Apa sih Tuhan? Jual seluruh hartamu dan ikutlah aku. Jual dan bagikan ke banyak orang. Ke banyak orang-orang yang susah. Dan ikutlah aku. Dia ikut apa enggak? Tidak. Dia sedih pulang, aduh. Saya udah 25 tahun saya mencari dari jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun. Tapi kenapa ketika saya mengikut Tuhan saya harus mengeluarkan semuanya? Udahlah, lebih baik saya hidup dengan benar aja gak mau ikut Tuhan. Seringkali kita gak mau tinggalkan pakaian kita yang lama, jas kita yang lama, baju kita yang lama, kehidupan kita yang lama untuk mau dibentuk sama Tuhan. Membunuh gak? Enggak, paling bunuh nyamuk. Menyakiti orang lain gak? Udah bertobat. Ya kan? Menghormati orang tua gak? Menghormati. Semua kita sudah lakukan. Tetapi ketika Tuhan bilang, tinggalkan pakaian yang lama. Gunakan pakaian ini. Ya kan? Terus dia pergi. Gak mau pakai pakaian itu. Karena apa? Karena dia masih nyaman dengan kehidupan yang lama. Banyak orang bilang, saya mau bertobat bagaimana caranya ya? Tapi boleh kan saya masih merokok, boleh kan saya masih minum minuman keras, boleh kan saya masih gunakan obat terlarang, boleh kan saya masih narkoba. Ketika engkau ingin mengikut Tuhan, kau harus tinggalkan semuanya. Jangan banyak alasan. Aduh kalau nanti saya merokok, nanti saya gak disukai sama bos saya. Tinggalkan bosmu, cari bos yang lain. Gampang kan? Gampang. Betul? Aduh nanti bos saya nanti pecat saya kalau saya gak mengikuti kehendaknya dia. Jadi saya harus ngikutin, saya harus bunuh orang, saya harus ini. Tinggalkan hal itu. Karena itu tidak baik. Ya kan? Amin. Cari hal yang baik. Maka engkau akan mendapatkannya. Kalau engkau khawatir dalam kehidupanmu. Ya kan? Kalau kita khawatir dalam kehidupan kita. Maka kita akan mendapatkan kekhawatiran. Ketika engkau mau diberkati. Engkau harus berkatakan berkat. Jangan perkatakan khawatir. Tapi perkatakanlah berkat. Amin. Jadi anak-anak Tuhan pada tahun ini. Orang-orang pilihannya Tuhan. Jangan mau untuk gagal kembali. Tahun ini tinggalkan semuanya. Hal itu adalah membuang usaha Bapak Ibu, membuang uang Bapak Ibu, membuang tenaga Bapak Ibu. Tapi ketika engkau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Datang ibadah enggak telat. Mendengarkan firman Tuhan baik. Ya kan? Terus melakukan firman Tuhan baik, melayani Tuhan. Maka hidupmu akan diberkati. Amin. Oke, yang ketiga. Melayani itu Tuhan. Orang yang melayani Tuhan pasti anak-anak muda engkau dari muda sudah melayani Tuhan maka hidupmu akan diberkati. Apapun itu jenisnya. Entah bawa persembahan kah. Entah menerima tamu. Lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Maka hidupmu akan diberkati. Amin. Roma 12 ayat 11 dikatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan sama-sama kita katakan biarlah rohmu dan berikan kemuliaan Tuhan kita. Amin. Apapun kondisi Bapak Ibu pada hari ini. Whatever happen to you. Ya kan. Tetaplah layani Tuhan. Amin. Jangan pernah kendor. Kerajinan kita. Tahun, hari, detik semakin baik. Jangan disenggol sedikit kita marah. Jangan disenggol dikit kita. Wah marahnya gak bisa terkendali. Nah ini bahaya. Karena apa? Iblis ingin mencoba menjatuhkan kita.
ingin mencoba menjauhkan kita daripada sorga. Amin. Amin. Jangan bilang saya mau masuk sorga tapi saya gak mau melakukan apapun, gak bisa. Ya kan waktu anaknya Ayub yang pergi. Ya kan anak yang hilang. Dia kembali, Ayub pakaikan pakaian yang baru. Anaknya Ayub. Iya. Anak yang hilang. Iya. No, siapa? Sebentar. Ya itulah ya. Anaknya sulung, iya kan anak Ayub kan. Coba sebentar. Ya, terima kasih atas koreksinya. Ya. Masa sih? Enggak, oke. Intinya gitu. Kita ketika kembali kepada Tuhan, kita yang hilang, Tuhan gak akan pakaikan pakaian yang lama itu masuk ke kerajaan surga. Ketika engkau masuk ke kerajaan surga, engkau harus buka seluruh pakaian yang lama. Dan pakai pakaian yang Tuhan berikan. Amin. Dengan cara apa? Pertama, mengutamakan Tuhan. Kedua, mau dibentuk. Dan yang ketiga, melayani Tuhan. Tahun ini siapa yang belum melayani, angkat tangannya? Yang belum melayani tahun ini angkat tangannya. Yang belum. Oke, tahun ini kau harus melayani Tuhan. Amin. Jangan berikan kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu Menyala-nyala. dan layanilah Tuhan. Berikan kemuliaan kita. Haleluya. Bapak Ibu, pada hari ini apapun yang terjadi, sekalipun masalah begitu berat, tetaplah layani Tuhan. Gak usah banyak alasan dalam mengikut Tuhan. Gak usah berbelit-belit dalam mengikut Tuhan. Tuhan itu simple. Ketika kita mau mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan menunjukkan rasa hormat kita. Amin. Mari saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Haleluya. Saya undang singer semuanya maju ke depan, kita akan memuji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari kita angkat pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Katakan lagi. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan. Katakan. Janji-Mu Tuhan. Sama-sama kita katakan. Kau berfirman. Amin. Dan serupan Kau bersabda. bersabda Oh, haleluya. dan selamatkan. Amin. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya pada. Biar kamu memuji nama Tuhan. Mari kita tetap dalam roh. Jika ada istrimu di sebelahmu, angkat tangan istrimu. Jika ada tangan anakmu, angkat tangan anakmu. Suami-suami, angkat tangan istrimu. Jika istrimu atau anakmu atau orang tuamu tidak ada di tempat ini, angkat tanganmu. Tahun ini Tuhan mau membuat anak-anak Tuhan berhasil. Amin. Tahun ini sekalipun COVID, sekalipun dunia tidak mendukung, Tuhan mau buat kita berhasil. Ketika engkau imani saya berhasil pada hari ini, kau akan berhasil. Tahun ini kau akan menerima apa yang kau belum menerima. Tahun ini kau akan mendapatkan apa yang kau belum dapat tahun kemarin. Imani janji-janji Tuhan. Kau usah pikirkan bagaimana rencana Tuhan. Satu yang saya kasih tahu, rencana Tuhan rencana yang terbaik. Dia pasti tidak pernah terlambat menolong saudara. Hari ini apapun yang kau butuhkan, apapun yang terjadi dalam hidupmu, angkat tanganmu, katakan, kau berfirman, amin, dan sembuhkanku.
Rasiakan amaratakan Kau amaratakan. bersabda Yes. dan selamatkan. Amin. Tiada. Tiada yang mustahil Rasiakan amaratakan. bagimu. Yesusku. Yesusku percaya padamu. Saya mau setiap orang tua yang ada di tempat ini doakan anakmu, anak-anak muda angkat pujian ini. Kau berfirman, anak-anak muda saja. Semua anak-anak muda pemain musik juga kau anak muda katakan. Amin. Lagi di masa kecil mereka ini. Orang tua terus doakan anak-anak muda di tempat ini. Yes. Yes Tuhan. Amin. Pakai dia lebih lagi ya Tuhan. Mari kita sama-sama kepujian ini katakan. Kau berfirman, haleluya. Kau berfirman, sembuhkanku. Tahun ini tahun mujizat Tuhan. Kami percaya yang tidak ada menjadi ada. Yang kami butuhkan menjadi ada Tuhan. Tiada yang mustahil. Amin. Yes. Bagimu katakan Yesus. Yesusku Percaya padamu. Yesusku percaya. Yesusku percaya padamu. Dikatakan sama-sama Yesusku percaya. Yesusku percaya padamu. Haleluya. Berikan keberanian kita. Semua sorakan haleluya. Katakan sama-sama haleluya. Yes. Tetap pegang istrimu, tetap pegang anak-anakmu. Angkat tanganmu. Tuhan, namamu berdoa Tuhan kepada setiap tangan yang terangkat. Kepada keluarga yang mengangkat tangannya Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami tidak mau lagi banyak alasan. Kami tidak mau lagi banyak berumit-rumit dalam melayanimu. Dalam mengutamakanmu. Dalam dibentuk olehmu Tuhan. Kami mau Tuhan pada hari ini mengutamakan dirimu. Mengutamakan kebaikanmu. Mau dibentuk dan mau melayani Tuhan. Tahun ini Tuhan. Kami mendeklarasikan tahun mujizat Tuhan. Yang tidak ada menjadi ada. Yang dibutuhkan menjadi tergenapi. Kami percaya Tuhan pada hari ini Tuhan. Berkati anak-anakmu Tuhan. Berkati anak-anakmu Tuhan. Kami patahkan seluruh roh-roh iblis yang melingkari kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking bukan di tempat ini Engkau. Tetapi di tempat lain. Kami percaya Tuhan. Kami keluar dari tempat ini menjadi banyak. Memberkati banyak orang Tuhan. Haleluya, terima kasih telah berfirman pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapak. Yang diberkati oleh Tuhan, katakan haleluya. Berkat-berkat kita saya serahkan pada Gembala. Nah, silakan duduk semuanya. Ya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Bapak Ibu diberkati, amin. Amin. Iya. Ah, seperti dialah dulu gantengnya saya waktu muda. Iya, malah lebih langsing dari dia. Kok diam semua? Lebih hitam. Kok nggak percaya? Ya gitulah gantengnya saya dulu. Malah lebih kurus. Lebih langsing ya. Saya lihat dari tadi saya fotoin dia, saya ingat masa lalu saya. Saya begini kan karena Bapak Ibu semua kasih makan enak-enak. Dilihat karena berbeda kali. Haleluya, kita berdoa terus ya biar anak kita ini dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Amin. Untuk pekerjaannya ke depan. Karena semua pasti berlalu. Bapak Ibu dan saya suatu saat akan menjadi encim dan engkong ya. Haleluya. Coba Bapak Ibu pernah ngaca enggak? Keriputnya udah nambah enggak? Halo?
Gak mau ngakuin karena belum mau keriput. Tetapi saya melihat tadi, mendengarkan, bahkan saya pahami luar biasa firman Tuhan yang disampaikan. Itulah yang membuat kita gagal. Ya, banyak alasan. Sekarang jangan banyak alasan deh. Amin. Halo. Jangan banyak alasan deh. Gua nggak butuh alasanmu. Tuhan tidak butuh alasan kita. Tapi waktu Tuhan berbicara, yes, oke, siap. Amin. Haleluya. Amin. Iya, ya, terima kasih buat anak kami Timi yang sudah memberkati kita pada saat ini. Ya, kalau firman Tuhan disampaikan, siapapun yang menyampaikan, kita harus aminkan. Karena firman yang disampaikan, maka Tuhan yang berbicara. Haleluya. Ya, kita berdoa terus. Dan kemarin mujizat terjadi, dia bisa melanjutkan semester berikutnya, ya sekalipun dengan penandatanganan surat perjanjian, tetapi bisa lanjut kembali semester kedua. Haleluya, waktu bisa langsung dia bilang, Pak puji Tuhan bisa, katanya gitu. Jadi kita percaya sampai selesai Tuhan akan sediakan dananya. Dan soal perjalanan seperti apa enggak ada masalah. Yang penting selesai sampai akhir. Amin. Karena semua untuk pekerjaan Tuhan. Mempersiapkan di tempat ini. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita terus berdoa buat anak kita ini. Biar dia bisa menjadi satu pembawa terobosan. Khususnya bagi anak-anak muda. Bahkan bagi kita sebagai jemaat di tempat ini. Amin. Haleluya. Iya, Tuhan berkati pekerjaannya. Sukses dalam segala cita-citanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pengumuman hari ini, selesai ibadah ini kita akan ada latihan untuk minggu depan, ya, yaitu selesai ibadah ini, ibadah 1 dan 2. Dan ibadah kita minggu depan biasa seperti hari ini, yaitu jam 8 pagi ibadah pertama, ibadah kedua nanti jam 10 seperti hari ini, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, rapat kita hari ini memang kita tunda. Sebenarnya tidak ada penundaan rencana, tetapi karena memang keadaan situasinya dan kemarin itu penuh semua, penuh Buliana, penuh, ya penuh. Semua jam ini kita atur nggak ada. Ada sih tempat cuman itu berisik, karena memang padat sekali, padat Bulina, padat sekali, iya padat. Ya banyak acara, banyak pesta, banyak yang makan-makan, lah, iya kan. Akhirnya kita putuskan tanggal 23 mundur, kita ambil di VIP, ruang VIP, ya, yang Pak Pran kemarin itu waktu kita ke sana kita lihat itu memang bagus. Pas waktu kita masuk langsung cari selimut dingin banget. Ya, jadi puji Tuhan, sekalipun kita undur dapat yang terbaik, ya. Jadi semua kita udah sediakan semua, jadi nanti hari Minggu jam 12 selesai dari sini minggu depan langsung menuju ke Saung Ibu, ya, Saung Ibu di sana rapatnya. Kita akan bicarakan hal-hal yang perlu untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ya, jadi jangan lupa Bapak Ibu tim inti aktivitasnya coba di handle dulu, kalau ada perlu-perlu di cancel dulu, ada pertemuan alihkan dulu di atas jam 3, ya. Iya. Haleluya. Karena apa? Karena ini penting buat kelangsungan pekerjaan Tuhan. Dan kita berdoa tidak ada tim inti atau jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, semua disembuhkan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa lagi ya tadi ya? Saya lupa catat ya. Ya. Oh iya, hari ini kita kan gini, kan rapat kita tidak sengaja untuk besok sebenarnya, tapi karena tidak jadi rapat, kegiatan kita hari ini tim inti ataupun Bapak Ibu yang mau ikut, kita ke Taman Surya besok Pendeta Amos Hasibuan, karena selama dia sakit dari Sumba ke sini kita belum pernah lihat secara bersama-sama. Jadi Bapak Ibu yang bisa, yang ada waktunya nanti selesai ibadah ini kita ke Taman Surya 2. Ya, karena di sana dia ada dan rencananya di minggu-minggu ini kita akan cari tiket untuk dia pulang ke Sumba karena secara medis sudah sudah menyarankan kemo dan itu yang terakhir, tidak ada lagi. Tetapi iman pendeta ini tidak mau kemo. Kalau mau Tuhan panggil, kalau Tuhan sembuhkan, sembuhkan. Tetapi kita bukan orang yang pasrah, kita berusaha untuk minum herbal, ya, obat-obatan yang
kita anggap itu bisa memberikan imun tubuh lebih kuat, bahkan juga penyembuhan. Dan itu sudah beberapa minggu, dan itu 2 minggu harus habis 6 juta untuk herbalnya. Tetapi hari demi hari kita lihat perubahannya semakin baik ya, dan kita percaya. Dan hari Senin kita akan cari rumah sakit yang bisa mengeluarkan surat layak terbang karena pendeta Amos belum divaksin. Ya, jadi Bapak Ibu bantu dalam doa karena dia adalah hamba Tuhan, di belakangnya banyak sekali jiwa-jiwa yang mengikut dia biar dia bisa sehat, bisa melayani di daerah. Amin. Haleluya. Imannya sih kuat. Bahkan dia berkata, nanti sudah saya sembuh, nanti dari GBP Pak pelayanan di Sumba, begitu ya. Ya, kita berdoa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang bisa ikut nanti boleh bersama-sama dengan kita, karena ini hujan mungkin bisa kita naik mobil bersama-sama ya. Kalau mau naik motor silakan, gak apa-apa. Ya, jadi penting naik motor, naik mobil terserah. Penting kita bareng-bareng. Haleluya. Oke, jadi saya rasa itu aja pengumumannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ada keluarga kita yang sakit hari ini, kita sama-sama di doa terakhir ini kita bawa dalam doa. Mungkin ada di tempat ini yang sakit, boleh maju ke depan kita doakan. Iya, oke. Ada beberapa tadi pagi udah sebagian kita doakan. Tristan juga kurang sehat sehingga mamanya nggak jadi datang kan? Kita berdoa biar disembuhkan. Bahkan Yosef Altiar Sianipar juga tadi dia chat saya, Pak doakan saya kurang sehat. Oke, kita berdoa biar setiap yang sakit disembuhkan. Amen. Ya, Pak Madulang juga masih kurang fit juga, kita doakan. Oleh karena itu saya rasa tidak ada lagi. Ya, oke, silakan Bu, silakan. Perlu maju? Oke, silakan kasih mic-nya. Kayaknya ini penting kalau udah begini. Iya. Berdiri Bu, biar kenal orang. Karena rambut Ibu udah beda hari ini. Terserah siapapun. Baiklah semuanya, shalom ya. Shalom. Satu kata yang saya katakan bahwa itu adalah Tuhan Yesus baik ya. Amin. Pertama, walaupun masih kredit, saya sudah membangun rumah di Sepatan ya. Puji Tuhan ya. Untuk yang kedua, sesuai dengan firman itu kita harus berbagi kasih. Nah, kami mengataskan nama almarhum Papa saya Sutiawan. Minggu depan ada sembako dari keluarga kami. Termasuk Ibu Liana. Itu saja Pak ya. Amin. Terima kasih. Buat jemaat Pak. Ya. Buat Pak Gembala dapat. Oke, terima kasih ya Bapak, keluarga Bapak Sutiawan ya. Setiawan atau Setiawan sih? Setiawan ya. Iya, itu ku bilang tadi Sutiawan. Ya, jadi terima kasih ya keluarga besar Bapak Sutiawan, sekalipun sudah almarhum, tetapi anak-anaknya masih hidup. Dan diberkati, amin, haleluya. Ya, kita berdoa buat keluarga ini biar di minggu-minggu ini mujizat yang besar terjadi. Amin. Ya, karena memang kita selalu bergumul untuk keluarga ini biar apa yang didoakan, apa yang kita gumuli bersama-sama itu boleh Tuhan jawab di minggu-minggu ini atau di bulan ini, sehingga apapun yang diprogramkan, karena program mereka sudah segudang buat pekerjaan Tuhan ya, buat program-program jemaat banyak sekali. Jadi kita dukung karena waktu mereka diberkati, mereka menjadi berkat. Amin. Haleluya. Iya, puji Tuhan. Apapun bentuknya hari Minggu depan itu kita syukuri. Haleluya. Iya, Bapak Ibu jangan lupa apa yang disampaikan oleh hambanya tadi, Mbak Timotius. Kalau doa pagi usahakan Bapak Ibu ikutin ya. Doa pagi itu penting sekali, biar kuota Bapak Ibu habis gak apa-apa. Ya, saya udah sering bilang kalau nggak ada kuota tinggal lapor aja sama saya. Ya, nanti saya teruskan ke Ibu Erna. Ya, gitu aja. Bahkan juga mungkin ada jemaat-jemaat yang baru belum mengerti, yaitu ada cari FB Pendeta Parlin. Ya, FB Pendeta Parlin, udah klik aja dan bagikan. Pagi jam 4.40. Terus kalau malam itu doa misbah keluarga, tetapi untuk ini karena memang banyak kegiatan kita, jadi untuk doa misbah keluarga biasanya enggak setiap malam. Tetapi kalau ada penundaan atau ada pasti saya kasih
banyak imponnya ya. Jadi mari Bapak Ibu, gak usah takut kuotanya habis ya. Saya belum ada yang telepon saya, Pak kuota saya habis, belum ada ya. Tetapi kalaupun ada yang telepon saya akan jawab ya, dan saya akan teruskan ke Ibu Herna, tenang. Haleluya. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu. Ada teman-teman kita yang baru pertama hadir di sini ya. Ibu Lim Ebe yang bawa ya, puji Tuhan. Mungkin bisa berdiri ya, bisa berdiri, boleh diperkenalkan dulu. Boleh mic-nya lari ke sana ya. Iya, oke, diperkenalkan dulu ya, atau satu orang perkenalkan atau satu-satu perkenalkan, terserah lah ya. Iya. Iya, berdiri ayo, semua berdiri. Ayo. Ya. Saudara saya pertama hadir adalah keluarga di tempat ini. Ayo silakan, namanya siapa, tinggal di mana? Shalom ibu-ibu, bapak-bapak. Shalom. Saya dari Kalijaya, nama saya Ibu Rika. Ibu Rika? Ya. Oh Ibu Rika, iya Bu. Oke, Ibu Rika, iya. Iya, Kalijaya, oke. Shalom ibu-ibu, bapak-bapak. Shalom juga Bu. Nama saya Ibu Meli. Ibu Meli. Meli. Iya. Ya Meli ya. Saya dari Kalijaya. Kalijaya ya, Tuhan berkati, selamat datang Bu. Oke, yang lain boleh perkenalkan, ayo cantik-cantik ya. Ya. Halo ibu-ibu, bapak-bapak. Halo juga. Saya dari Kalijaya. Ini sebenarnya anak-anak saya. Woi. Saya ibunya. Wih, luar biasa. Iya, namanya siapa dong? Ibunya? Namanya Ibu Chun Ing. Ibu Chun In. Iya. Oh Chun Ing, oke. Selamat datang ya Bu Chun Ing ya, dan semua rombongan. Anak-anak tadi banyak saya lihat, langsung sekolah minggu saya bilang begitu ya. Oke, luar biasa ya. Ibu Lim Ebe yang bawa. Ibu Lim Ebe bawa catatan apa itu? Oh kirain mau laporan juga. Iya, selamat datang ya Bu ya. Ya sekalipun baru pertama hadir, Ibu keluarga kita di tempat ini. Kalau memang tidak ada tempat yang menetap, boleh di sini kita sama-sama beribadah ya. Haleluya. Iya, dekat kok, nggak jauh kok dari sini ya. Nanti soal jemputannya nanti bicara dengan Bapak Lindon ya, nanti diatur ya sama. Oke, nanti mereka bicara selesai ini. Oke, saya rasa itu aja dulu, kita akan tutup. Namun kita percaya bahwa kita dipertemukan Tuhan tidak kebetulan. Tetapi kita sama-sama memuji Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan di tempat ini. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Iya, oke. Kenapa Bu Lim Ebe? Ada yang mau disampaikan? Oh iya, oke. Ayo ikuti maunya. Iya, ikuti maunya. Iya. Nah, memang dia itu tipe seorang pemimpin. Gak peduli dia apapun, yang penting terobos. Haleluya. Iya, puji Tuhan ya. Kita semakin diperlengkapi Tuhan ya. Oke, puji Tuhan. Iya, oke, saya rasa itu aja. Nanti kita akan bicara lagi ya tentang gimana cara atur transportnya ke sana ya. Oke, saya rasa kita bangkit berdiri. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup. Tuhan yang terus menyertai kita dan membuka jalan-jalan yang baru bagi kita. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, kalau kau mau ada yang mau didoakan hari ini, boleh kau maju ke depan. Haleluya, kiranya engkau berkati, katakan berlimpah. Amin. Haleluya. Dan menjual, katakan daerah Tuhan, daerah dan kiranya
dahsyat dan luar biasa. Engkau mengajarkan kepada kami hal-hal yang perlu dalam hidup kami, sehingga kami tidak hilang arah, sehingga ada satu poros yang kami tuju, yaitu turun menjadi kepala bukan menjadi ekor. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu lebih lagi, pakai lebih dahsyat untuk menggali firman-Mu. Akan kuliahnya, akan pekerjaannya diberkati lebih lagi. Buat dia semakin hari semakin rendah hati. Saat ini buat Yosef Altiar Sianipang, jamah dia sembuhkan, pulihkan, berikan kekuatan, kesehatan, sehingga anak ini sehat. Dia melayani Tuhan lebih dahsyat, menjadi pemuda yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa Bapak Manulang, Kau sembuhkan, pulihkan keadaannya, sehingga dia boleh sehat dan bisa beribadah bersama-sama dengan Kau. Dalam nama Yesus. Bahkan Ula juga yang baru sembuh, sembuhkan, pulihkan lebih lagi, sehingga Ula boleh sehat dan dia menjadi anak pintar, cerdas, bertumbuh sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah menjadi doa kami kepadamu Tuhan pada pagi hari, pada siang hari ini. Bahkan khususnya buat keluarga besar Bapak Sutiawan. Yang di tempat ini ada Ibu Liana, ada keluarga Pak Pran, bahkan Ibu Lili Jose, bahkan yang lainnya. Berkati mereka lebih lagi. Apapun yang mereka urus di minggu-minggu ini, biarlah semuanya berhasil dan beruntung. Gol dalam nama Yesus. Sehingga apa yang mereka sedang perkatakan untuk memberkati pekerjaan Tuhan, khususnya jemaat-jemaat Tuhan di hari Minggu, biar mujizat terjadi. Dalam nama Yesus, semua diperlancar. Tidak ada penundaan, tetapi gol terjadi transaksi. Terima kasih Bapak, kami percaya. Berkati mereka, lindungi mereka. Khususnya Ibu Lina yang menjadi mediator, biar dia pakai hikmat Tuhan turun atasnya, sehingga dia bisa melakukan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan pulang dari tempat ini. Kami akan melakukan hal-hal yang besar bersama dengan Tuhan. Apapun usaha, pekerjaan, bisnis umat-Mu di minggu-minggu ini, berkati mereka berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Dijauhkan